Halo sahabat sekalian, kembali lagi bersama saya Lisa Hun dan saya Harman Wang dari Bintang Tamu Channel. Kali ini kita bersama satu sahabat kita juga ya Man ya. Nah kebetulan saya ini penggemar makan nasi goreng Man ya, apa ini. Dan saya ini sering banget loh guys, sahabat sekalian, ini saya sering nyoba-nyoba nasi goreng. Hanya di Nasgor ini bukan promosi ya sahabat sekalian, kita bisa dapat macam-macam rasa. Ya dipromosikan juga nggak apa-apa. Dipromosikan juga. Nah ini apalagi saya paling demen banget karena kulitnya begitu crispy guys. Nah sahabat sekalian, kali ini kita kedatangan tamu ini, owner dari Nasgorin, Pak Vincent. Ya, thank you. Makasih Pak Vincent udah mau datang ke sini. Iya. Gimana? Gimana Pak Vincent? Sehat? Sehat selalu. Sukses selalu. Apalagi denger-dengerin Nasgorin sudah punya 90 cabang lebih ya. Per Sabtu besok ke 98. Ke 98, wih, hebat banget ya. Ya. di tahun ini bisa capai di atas 100 ini ya. Semoga dibantu doa dari teman-teman sekalian, buat teman-teman sahabat sekalian dari Bintang Channel yang belum merasakan Nasgorin bisa dicoba. Kebetulan kami sudah ada di 23 kota, terbanyak di Surabaya juga. Kita sudah punya 41 cabang di Surabaya dan kayaknya sudah bisa menjangkau hampir seluruh wilayah Surabaya deh. Jadi buat sahabat Bintang Channel yang belum mencoba, silakan dicoba saat ini juga. Tadi aku baca menu nih, ada nasi gila ya, Yes. baru. Betul sekali. Terus ada nasi sambal hijau juga baru ya. Yes, betul. Jadi menunya ada macam berapa menu? Ada 8 macam, 6 macam topik. Seperti itu. Kalau kita beli di abang-abang aja harganya sudah 13.000 lebih ya. Kalau kita mau ngomong harga nih ya sahabat sekalian. Ya. Dan ini dengan packaging yang bagus, sudah dapat sendok, kerupuk. Kalau kulit ayam edisional dan telurnya juga edisional, kita mendapatkan nasi goreng harga kantong rakyat tapi seperti di restoran. Wah, thank you. Jadi tidak kenal maka tidak sayang, daripada nanti penasaran mending dicoba lebih dulu aja. Iya, tinggal di grab, di Gojek, Shopee, di GoFood, semuanya di platform kita ada, dan juga ada promo-promo yang setiap hari selalu ada. Jadi jangan khawatir, harganya dijamin murah banget. Dan juga ada ya. Dine-in kebetulan konsep kami di awal adalah take away. Tapi di beberapa tempat lokasi kami ada yang di wilayah seperti food court, ada juga di warung ya. Jadi kalau makan di areanya food court bisa langsung beli di food court tersebut kemudian dimakan di tempat, itu bisa untuk dine in. Tapi kebanyakan di area kami sifatnya take away. Jadi maka kita sudah siapkan dengan packaging seperti ini yang sudah memang safe, health safety, dan sudah memenuhi standar lah. Jadi aman untuk dimakan dan dikonsumsi kapanpun. Gitu. Aku pengen ngulik banget ini. Boleh. Seorang Pak Vincent ini, Ya. siapa sih, kerjaannya apa aja? Boleh nggak sharing-sharing sama kita? Oke, buat sahabat semua, perkenalkan saya Vincent Prasetyo. Kebetulan saat ini saya berusia 41 tahun, domisili di Surabaya, dan saya saat ini sedang aktif di 2 buah kerjaan saya. Wow. Ya, pekerjaan pertama yang aktif sejak 23 tahun lalu adalah di bidang event organizer. Oh, IO. Ya, di IO, bergerak di bidang wedding, bergerak di bidang entertainment juga, dan company. Jadi, any kind of event kita bisa handle. Namanya apa Pak In? Our Dream the Organizer. Over Dream Organizer. Yes. Wow, ini keren. Bisnisnya sudah 23 tahun. 23 tahun. Mulai. Yes, betul. Sejak kuliah. Jadi kalau dulu kita bilang ini entrepreneur muda ya. Iya. Terlalu muda waktu itu ya. Karena benernya sudah tertarik dari IO ini sejak berumur 16 tahun. Waktu itu di sekolah saya, SMA saya itu kebetulan anak-anaknya kaya semua ya. Jadi setiap Sabtu Minggu itu selalu ada event, ada ulang tahun. Sehingga waktu itu saya adalah tipikal orangnya diundang nggak diundang tetap datang. Jadi party people. Party people. Sehingga banyak orang IO ini ngelihat anak-anak ini kok salah satunya saya ini kok gila-gila. Maksudnya kalau dalam acara itu kok berani-berani banget itu loh, perform atau ikut game atau apapun lah. Sehingga akhirnya mereka tertarik dengan kita dan ditarik menjadi part of IO. Dari semula cuma orang yang datang ke acara, akhirnya jadi orang yang masuk ke dalam acara tersebut dan ngatur acara. Intinya enjoy ya Pak ya? Bukan enjoy lagi, itu passion. Jadi pada passion. waktu SMA itu kita sudah tahu gila.
ternyata orang bisa hidup ya dari event organizer, bisa hidup dari event ngadain acara wedding, ulang tahun, itu bisa hidup. Dan yang paling penting, ketika kamu menjalani sesuatu dengan enjoy dan dibayar loh. Ini hobi yang dibayar. Jadi pada waktu SMA itu aku sudah decide, ntar kalau aku lulus SMA atau lulus kuliah, gue sudah tahu apapun gelarku, apapun degreeku, gue bakal jadi IO. Gue bakal punya IO sendiri. Berarti dari SMA sudah tahu setting dreamnya seperti apa. Yes. Makanya ketika masuk ke kuliah semester 1, itu saya sudah langsung membuat IO. Yes. Dia sudah punya bisnis sendiri. Ya, jadi di kuliah semester 1 saya sudah punya IO. Itu IO sendiri. Sebelumnya saya sudah ikut orang itu 3 tahun. Kebetulan waktu itu saya satu-satunya anak 18 tahun yang dikuasai untuk menghandle sebuah event wedding jadi kaptennya. Wow, ini keren. Ya, Ini jadi- hidup berdasarkan passion judulnya ya Pak? Ya, living with passion dan kepepet uang ya. Apa waktu itu. Karena waktu itu Dengar-dengarnya juga Pak Vincent ini bukan dari keluarga berada juga ya Pak ya? Atau warga yang jadi kaya? saya menghindari statement bahwa saya ini mulai dari nol. Nanti gak percaya, mulai dari nol kok bisa kuliah, bisa apa dan Betul. segala macamnya. Ya saya enggak mulai dari nol. Ada level tertentu saya dibantu orang tua saya, tetapi yang buat catatan, saya sudah tidak mendapatkan uang jajan sejak saya kuliah. Saya cari sendiri semua. Berarti keren ya. Ya, saya beli Passionnya barang habis. apapun itu sebisa mungkin saya tidak merepotkan orang tua saya, karena orang tua saya masih punya tanggungan kakak dan adik saya yang harus dibiayai. Jadi sebisa mungkin saya cari duit dengan cara saya sendiri, sehingga ketika saya mau membeli apapun, jajan apapun atau ikut kegiatan apapun, saya tidak pernah sebisa mungkin saya tidak membebani orang tua. Jadi orang tua benar-benar hanya bayar kuliah, selepas dari itu di luar itu saya sendiri usaha. Gitu. Tapi dari punya IO yang sukses ya sahabat sekalian, ide apa ini kok bisa bikin nasi goreng murah begini? Kalau mau jujur buat saya sih pribadi ini ide gila sih. Ya. Karena pemikiran kita ini uang receh loh. Kok bisa? Iya, apa sih? Ini yang mau Penasaran loh. Oke, sebenarnya kalau mau dikulik cerita sebelumnya, sebelum nasi goreng ini ada satu usaha lagi yang sementara ini saya froze-kan, saya bekukan. Jadi saya kembalikan dulu di awalnya ya. Usaha IO saya ini tergolong aman sampai saya usia 38. Waktu itu saya masih dalam konsep kebodohan bahwa kamu bisa selamat kok dengan satu pekerjaan saja. Tetapi tiba-tiba datanglah pandemik. Ya, Datanglah pandemik di usia saya 38 di tahun 2019 akhir 2020 ya, 2020. Kenceng-kencengnya itu pada waktu bulan Maret ketika semua event dilarang ada. ya itu masa sulit sih benar-benar. Nah, jadi bayangin saya yang bergantung pada event, wedding, entertainment company maupun Sweet Seventeen, tiba-tiba di cut down dan tidak boleh ada. pikiran bagaimana? Nah, Sudah berkeluarga, sudah punya. sudah punya anak dua. Jadi anak pertama saya 4 tahun, anak kedua saya umur 1 tahun. Saya kena badai itu. Tiba-tiba sekejap mata, job dari bulan April sampai bulan Desember ini cancel semua. Dan itu satu-satunya pekerjaan, the only job. Jadi Pusing pasti. sampai sementara waktu beberapa bulan ke depan ini pekerjaan saya adalah mantap, makan tabungan. makan Dari baru. makan tabungan. Nah, dari sana itu 1 minggu setelah saya nganggur, saya sudah mulai berpikir keuangan saya tidak akan survive nih sampai akhir tahun, karena melihat pada waktu itu ada uang sekolah anak, uang kegiatan, uang cicilan dan bla 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 yang jumlahnya signifikan, ya 2 digit ke atas lah, 2 digit. Nah, ketika saya membayangkan itu, kemudian dengan keuangan saya ini nggak akan survive, bahkan sampai bulan 9 10 aja saya sudah akan kolaps, karena pada waktu itu benar-benar cuma satu pekerjaan. Sehingga pada waktu itu terbesit pikiran, kalau saya tetap seperti ini, antara saya akan menumpuk utang atau saya mengorbankan keluarga saya. Maka saya ambil keputusan, oke, ada pekerjaan apa ini bisa saya lakukan. Nah, percaya apa enggak, aku nggak terlalu percaya sama Tuhan dulu.
trust me, pandemi ini benar-benar merubah mindset. Sudut pandang. Buat sebagian orang pandemi ini masalah ya. Iya. Buat aku ini berkah. Buat aku berkah karena aku kena pandemik di umur 38 tahun. Di mana aku masih bisa berjuang. Di mana anak-anakku masih kecil. Aku nggak bisa bayangin kalau aku kena pandemi ini di umur 60 tahun. 60 tahun di mana aku sudah nggak bisa ngapa-ngapain, aku juga bisa menyerah pada nasib, dan akhirnya aku melihat keluarga aku kolaps. Buat aku ini, wow, dikasih kecobaan sekarang ini luar biasa, karena Tuhan itu kasih info, kasih tamparan gini loh, kamu tak coba sebentar ya sekarang, sedikit tak coba, kamu sudah kolaps, gak karu-karuan. Pada waktu itu berpikir, nih, aku harus cari something else lah. Jadi kalau kayak dulu, yang terbersih pertama kali adalah ketika aku melihat grup keluarga. Somehow ya, aku tuh tidak pernah peduli dengan grup keluarga. Hari itu, aku baca grup keluarga loh. Semua pada komplain gimana ya pandemik ini bakal seperti apa nih. Tiba-tiba ada satu chat dari sepupuku yang seumuran dengan aku. Dia tuh nawarin, aku ada produk masakan baru loh. Harganya sekian, jualnya sekian, profitnya sekian. Ada yang mau nyoba enggak? Tidak ada satupun nih orang yang menjawab di grup itu kecuali aku mau ya besok ke rumahmu. Padahal kalau waktu itu kalau dipikir-pikir sudah tidak pakai berpikir ya, nekat aja. Karena apa yang ada sekarang harus diambil, karena pada waktu itu hampir seluruh pekerjaan di shutdown. 1 minggu setelah pandemi orang nggak bisa kemana-mana, kita sudah pusing, ya kan? Jadi pada waktu itu besok aku langsung eksekusi, aku langsung ke rumah saudaraku, aku langsung di briefing mengenai produk makanannya, dan ya itu lagi. Kalau Tuhan sudah mau, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi pada waktu itu aku langsung jualan produk tersebut kepada seluruh klienku, ex-klienku, kepada teman-temanku semua. Aku promo mati-matian mengenai produk itu. Tentunya aku coba dulu ya, karena kebetulan orang-orang percaya pada tasteku, percaya pada seleraku. Jadi ketika aku nyoba makanan tersebut, aku bilang ini enak loh, tapi aku juga memberikan plus minusnya makanan ini apa. Jadi aku jual bukan jual mimpi, aku benar-benar jual ini taste. Informasinya. Yes, ada informasinya mengenai. Dan somehow mereka semua appreciate. Mereka semua beli, mencoba dan segala macamnya. For the 6 months aku cuma jualan itu. Apakah cukup? Enggak. Waktu itu namanya apa, Pak? Waktu itu aku membuat sebuah usaha namanya Cerita Food. Ini lagi aku bagukan. Jadi menjual produk-produk frozen seperti dendeng asap atau empal asap itu ya. Nah itu aku membuat aku menjual produk tersebut kepada teman-temanku. Itu hasil masakan dari sepupuku, dari saudaraku. Aku kumpulin, aku kasih brandku, kemudian aku jualin dan appreciate orang-orang. Bahkan aku juga belajar yang namanya FB Ads, IG Ads, sehingga bisa nge-reach orang-orang yang bahkan belum tahu atau tidak mengenal aku. Jadi pada waktu itu aku belajar mengenai online ya pada waktu pandemik itu. Aku yang tidak bisa moto, aku yang tidak bisa memvideo, aku yang tidak bisa belajar editing, aku tidak mengerti iklan. Aku belajar semua totally, karena aku tahu aku tidak bisa keluar, aku cuma bisa jualan iklan Facebook, Instagram. Maka itu yang aku lakukan dan aku survive dari sana. Selama 2 minggu aku benar-benar belajar caranya how to moto, buat video, buat iklan, masang iklan di Facebook, masang iklan di Instagram. Ya somehow kasih jalan nih sama Tuhan. Doa dan berusaha ya. Oh, berdoa mati-matian, sudah tidak berdoa lagi. Itu berdoa waktu itu benar-benar aku merasa aku tidak punya jalan. Ini the power of kepepet. The power of kepepet, benar-benar. Aku tidak bisa melihat anakku tidak ada susu nih, masih setahun nih. Aku tidak mau anakku nanti meskipun sekolah online di rumah dia nggak ada kuota, nggak ada apa dan segala macamnya, apapun itu. Intinya dulu aku berpikir bahwa jangan sampai anakku mengalami apa yang aku alami. Gitu. Jadi aku mikir ya Cerita Food ini kemudian sudah berjalan 6 bulan. Kebetulan setelah 6 bulan berjalan ini, sepupuku ini sudah punya project yang sudah disimpan 2 tahun, yaitu membuat produk nasi goreng. Ketika dia approach dengan beberapa investor, temannya, kemudian mereka mau memutuskan, oke, kita mau buat produk ini, mereka ngajak aku untuk menangani marketing dan brandingnya. Jadi aku benar-benar aku berhasil memperkenalkan produk frozen food tadi kemana-mana, sampai cukup dikenal lah di Surabaya. Sampai resep tersebut mau dibeli lah sama salah satu perusahaan terkenal. Kita tetap tidak, karena itu buat project kita nantinya. Jadi kita dibuat ini,
ada ini project yang tadi aku froze dulu karena ini menurutku lebih cepat terjualnya, karena nasi goreng adalah produk makanan yang sehari-hari dikonsumsi dan kita datang dengan kekuatan waktu itu 10.000. Kenapa kok berani gitu? Maksudnya 10.000 tuh terlalu murah. Jadi kita kalau membuat usaha itu tidak selalu memikirkan hanya profit ke depannya ya. Waktu itu yang kita pikirkan dua hal. Berapa banyak orang yang bakal terbantu kalau kita buat ini? Ya banyak masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Yes, 10.000. 10.000 ini kamu bisa makannya dengan porsi kita. Kamu bisa makan kalau cewek ya, 2 kali. Ya ini porsinya lumayan banyak loh, sahabat Yes. sekalian. Benar-benar oke lah. Dan yang kedua, kalau kita membuka ini dan membuka banyak cabang, kita bisa ngasih kerja kepada berapa banyak orang? Ratusan orang. Ratusan. Per hari ini sudah hampir 400. Lapangan kerja baru guys. Ya. 400 orang lapangan kerja baru. Hanya dengan nasi goreng. Hanya dengan butiran beras. Jadi prinsip kita, syiar kita adalah kalau kita membuat bisnis ini memang tujuan utama kita profit, jelas, nggak mungkin nggak. Ya. Bullshit kalau kita ngomong nggak ya. Tapi apa misi di belakangnya? Berapa banyak orang yang bisa kita berikan makanan yang enak dengan harga yang murah? Dan yang kedua, berapa banyak orang yang bisa mendapatkan lapangan pekerjaan untuk karyawan? Dan yang ketiga, ketika kita memutuskan membuat ini menjadi program kemitraan, berapa banyak orang yang bisa berusaha sendiri? Berapa banyak orang yang akhirnya bisa menyebarkan nasi goreng ini kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga lebih banyak orang lagi yang bisa ditolong. Berarti ini franchise juga ya? Kemitraan, kita ngomongnya Kemitraan, Yes, kemitraan, sahabat sekalian. Kemitraan. Terus gimana ini? Sekarang ini kan pandemik udah berakhir. Kalau boleh tahu nih, Hmm. awalnya kan pasti mengawali membuka outlet yang baru itu kan pasti saya mau pilih tempat di mana, saya mau sebesar apa, mau dimodalin seberapa. Ya. Ini kan pasti ada maju mundurnya. Ini Ya. gimana? Kebetulan pada waktu itu yang masalah permodalan adalah masalah dari sepupu saya tadi ya. Jadi dia yang punya rekan bisnisnya, dia juga yang menjadi pemodal utama juga. Kebetulan saya direkrut di sini benar-benar untuk mengurusi operasional, marketing, brandingnya. Jadi saya benar-benar dalam keadaan datang badan nih. Datang badan, saya ada di sana, saya mengerjakan dengan baik. Intinya seperti itu. Karena kan meskipun saya sudah punya basic mengenai IO 23 tahun, tapi kan ini hal baru. Nggak sama ya? Nggak sama sekali. Jadi yang terpakai di sini justru ilmu saya yang dipakai pada waktu pandemik jualan frozen food tadi. Itu yang berhubungan. Foto, edit video, bikin iklan, memasang iklan di Facebook dan Instagram, itu semua promosiku online semua. Karena prinsip kita gini, ini Mas Goreng ini berdiri pada tanggal 5 Desember 2020. Ya, itu tanggal yang saya ingat pasti karena pada tanggal itu keluar hasil lab bahwa saya positif COVID pertama kali. Jadi bukan tanggal yang patut diingat, kenang-kenangan ya, sih, guys. bukan tanggal yang patut diingat, tapi memorable banget karena pada waktu opening pertama kali saya nggak bisa hadir. COVID. Jadi H-2 itu saya panas tinggi sekali karena namanya orang bangun pertama kali ya. Saya itu bawa kontainernya, pengawasan kontainer itu dalam keadaan hujan deras. Saya nggak berdiri kemana-mana karena nggak bisa kemana-mana ya, tempatnya basah. Jadi saya harus pasang itu, kemudian naik ke mobil, kita balik ke rumah ngambil barang lagi nih. Dari mobil kering loh, sampai rumah tuh ngambil barang lagi, sampai sana masih hujan deras. Jadi kita keluar nata itu dalam keadaan basah, kering lagi di mobil, kena angin kan, AC kan. Waktu nata lagi itu basah lagi, pulang itu kering lagi. Jadi sudah pasti sakit hari itu. Tapi kita nggak menyangka bahwa hari itu COVID. Ya, dan untungnya itu cara Tuhan ini aneh. Setiap hari saya tidur meluk anak saya, perempuan satu. Setiap hari. Jadi hari itu panas 38,9, saya itu meluk sampai pagi. Anak saya dites nggak ada apa-apa. Ajaban Tuhan luar biasa ya, Nggak kemurahan ada Tuhan. apa-apa. Jadi istri saya nggak kena, anak saya nggak kena, dua-duanya nggak kena, cuma saya sendiri yang kena. Luar biasa ya. Luar biasa. Gimana cara bagi waktunya? Sekarang ini kan pandemi sudah berakhir ya Pak ya. Gimana ini? IO sudah berjalan, Nasi Goreng ini sudah begitu ramai dan berkembang pesat. Kalau dibilang soal bagi waktu, Ya, waktunya ini masih banyak loh.
masih bisa ya, di spare masih bisa. Ya. Sekarang Dengan keluarga juga. efektif satu hari kita kerja berapa jam sih? Kalau sudah terbiasa, maaf ya. Jadi dulu IO ini gini, balik lagi flashback. Aku bilang waktu pandemik ini berkah karena aku merasa keluargaku ini diselamatkan pada waktu pandemik. Jadi aku sudah punya anak 4 tahun dan anak setahun. Waktu pandemik ini aku baru sadar, aku nggak tahu kapan anak pertamaku tuh pertama kali manggil aku Daddy. Aku nggak, Karena kesibukan. jam 10, aku jam 10 pagi sudah berangkat sampai jam 10 malam, kadang-kadang belum selesai meeting. Kadang-kadang sampai rumah masih jam 12, jam 1. Nggak kelihatan anakku sama sekali tumbuh. Dapat waktu pandemik ini aku dipaksa ada di rumah kan, nggak mungkin kemana-mana. Aku tuh melihat anak keduaku, kagetnya, tidak mau tak gendong sama sekali. Karena nggak pernah ketemu. Kurang akrab. Lihat aku sebagai strangers. Gimana Jadi- perasaannya, Pak? Waktu itu, Iya. aku merasa berdosa pada anakku yang pertama. Kenapa aku berusaha keras sekali untuk memberikan dia yang semua dia yang mau, tapi kadang yang dia mau itu cuma waktu sama aku. Itu yang aku berdosa sama anak. Maksudnya aku merasa aku ada dosa sama anak yang pertama si Zoe itu. Jadi makanya sekarang kalau ada waktu kayak kamu tanya ini, siapa besok mau kemana? Aku di rumah, mau main sama anak-anak. Iya. Poinku di sana sekarang. Fokusku sudah taruh. Aku mau cari uang seberapapun. Kalau nanti endingnya anak-anakku yang tak beri ini cintanya hanya berdasarkan value dari apa yang aku kasih ke dia, aku gagal jadi parents dong. Aku nggak tahu kapan anakku yang pertama ini berdiri pertama kali. Nggak tahu aku. Kapan dia say daddy, mami pertama kali nggak tahu. Tiba-tiba dia bisa. Dan tiba-tiba tanpa disadari, tiba-tiba dia sudah sekolah. Tiba-tiba dia sudah playgroup, TK dan segala macamnya. Sampai umur 4 tahun aku nggak menyadari itu. Bener-bener apa ya, dalam banget ya. Ya. Ternyata Pelajaran dari Pandemik, betul. Karena merasa buat orang-orang itu musibah, buat aku berkah pandemik ini. Uangku dan tabunganku memang bermasalah pada waktu itu, goncang banget. Tapi keluargaku diselamatkan. mungkin Pak Vincent ini bisa menilai sisi positif. Nah, sahabat sekalian, mungkin kita perlu menilai dari Pak Vincent ini bisa menilai sisi positif dari keadaan yang terburuk sekalipun. Kasarannya begitu. Mungkin kita tidak dapat kekayaan, tetapi hubungan keluarga lebih. Bahkan sekarang dengar-dengarnya Pak Vincent punya bayi lagi ya, ayo. Itu bayi hasil pandemi ketiga ya. Iya, cantik semua loh guys. Tapi Pak Vincent berarti intinya dari bagi waktu ini tidak pernah ada masalah. Nggak ada masalah karena benernya gini. Let's say sehari kamu mau maksimalin berapa meeting sih? Oh, kalau dulu aku jam 10 tak maksimalin, makan di luar dan segala macam dan bla-bla-bla. Pokoknya aku pulang rumah, aku mendapatkan result yang bagus, aku bisa ngomong sama istriku, oh dan segala macam. Ya apakah ada anak-anak? Jadi aku tanya mengenai anak itu dari istriku, nggak dapat apapun dari sendiri. Sekarang kita mau ngomong bagi waktu, bangunnya jam berapa, selesai kerja jam berapa, spending waktu buat keluarga berapa. Kalau ada teori yang pernah saya baca, 4 buah kompor nih, keluarga, teman, pekerjaan, sama apa ya satunya ya? Saya lupa itu. Jadi maaf ya saya lupa. Tapi dari 4 kompor ini tidak bisa semua dinyalakan. Kalau kamu sudah pilih keluarga dan pekerjaan, temanmu pasti terabaikan. Ya. Kalau kamu milih pekerjaan dan kamu perlu lobby orang, udah selesai kerja kamu masih harus sama temanmu, ya kamu pasti terabaikan. Berarti untuk maksimalnya dari 4 kompor ini hanya boleh 2 yang nyala bersamaan. Antara kamu pilih antara keluarga dan pekerjaanmu atau keluarga dan temanmu. Kalau kamu pilih keluarga dan temanmu, ya pekerjaanmu nggak akan sukses. Meskipun jujur, 2 kompor yang kamu bisa nyalakan. Seperti itu. Sekarang kalau jujur sekarang aku lagi mau nggak mau harus fokus ke keluarga dan pekerjaanku. Teman agak terbengkalai. Kalau memang ada waktu, ayo dan segala macamnya. Tapi memang harus diatur timingnya yang bener. Kapan nih? Pada waktu nanti aku mau sama podcast seperti kamu nih contohnya. Ya bener-bener aku spending waktu buat kamu. Semuanya tak schedule-nya aku aturin dulu. Hari ini buat Lisa sama Arman. Sudah ada sesuatu seperti itu. Pak, mau sedikit tanya lagi. Boleh. Pak Vincent ini kan
termasuk salah satu entrepreneur muda mengawali bisnis dari usia kuliah, terus kemudian bisa bertahan bisnisnya sampai hari ini. Itu bagaimana? Mengawalinya awalnya kok bisa tercetus, aku berani nih berbisnis sendiri nih. Terus kemudian bagaimana nih mempertahankan bisnis ini bisa survive, itu kan pasti ada mungkin filosofi hidup atau mungkin pelajaran-pelajaran yang keyakinan yang diyakini dalam hidup. Oke. Flashback, tanya dulu ya. Orang tua kita dulu, waktu kita sekolah, kebanyakan ngomong semua ya, arahnya kan seperti ini. Kamu cepetan sekolah yang pintar, cepetan sekolah, kuliah, selesai kuliah kamu cepetan cari kerja yang bagus, kerja sama orang, betul? Nah, konsepnya ini aku setuju, tapi kerja sama orang ini aku nggak setuju. memang dari dulu sudah kepikiran. Karena aku pikir gini, kalau aku kerja sama orang akan mendapatkan ilmu dan segala macam. Oke, aku harus melihat dong background orang tua aku ini. Ketika nanti aku sudah mempunyai banyak ilmu, orang tua aku ini mampu memberikan modal nggak buat aku kerja. Kalau orang tua aku tidak mempunyai kesempatan atau mempunyai modal yang cukup untuk modalin aku kerja, kenapa aku nggak jadi bos dari awal? Pemikirannya seperti itu karena gini, di saat aku SMP dulu, di saat orang-orang lain bisa beli apapun, jujur aku tuh tidak bisa beli apapun karena keadaan ekonomi keluargaku tidak memungkinkan untuk itu. Aku tidak menyalahkan orang tuaku karena mereka sudah bekerja sangat keras dan dengan kondisi ekonomi pada waktu itu menyekolahkan 3 anak sampai kuliah itu berat. Makanya ketika anak-anak lain ketika waktu zaman lebaran mereka bisa santai-santai, liburan dan segala macam. Believe it or not, aku tuh keliling ke teman-temanku yang kaya, yang punya pabrik. Aku tanyain sama mamanya, "Om, Tante, gak butuh ngasih hadiah buat anak buahnya?" Bukan. Kayak sarung apa? Yes, sarung, jeans, baju dan segala macam. Kue kering. Kamu punya produk apa? Tak bawain ya contohnya ke sini besok. Aku ke pasar Turi loh. Aku pulaan sama mamaku. Mamaku nunjukin beli di sini dan segala macamnya. Aku datang ke sana sendiri. Anak masih 14 tahun, aku sudah manggul segini. Aku nggak pakai gulingnya pasar Turi. Aku manggul sendiri. Di sana nyegat bemo loh, naik bemo. Jadi pada bemo itu mikrolet ya? Iya, mikrolet. Kita ngomongnya sekarang angkot. Angkot, iya bahasa kerennya angkot. Iya, jadi 14 tahun aku sudah keliling ke pasar Turi. Aku tahu produk contohnya seperti apa. Jadi setelah aku beli produk contohnya, besoknya aku bawa ke sekolah nih. Satu plastik besar gini, aku datang ke rumahnya orang tuanya teman-temanku yang kaya itu nawarin, "Ini lo produkku, harganya segini. Oke, sudah ya deal. Oke, uangnya segini, nanti aku pesan misalnya 50 piece, masing-masing 50 piece, ini uangnya segini." Aku bawain, aku belanjain balik ke pasar Turi lagi. Dari yang pertama bawa 1 dus gini, sekarang aku bawa 3 dus. Ketika aku sudah bawa 3 dus ini, mau nggak mau aku harus naik beca. Jadi sekarang aku ngitung, wah kalau aku naik beca ini berapa nih ongkosnya. Jadi mulai dari SMP aku sudah biasa cari duit. Karena waktu itu tidak mungkin aku meminta untuk berfoya-foya kepada orang tua. Karena aku tahu kata orang tua aku sudah sangat berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Aku sudah disekolahkan sampai tinggi itu sudah, thanks God banget. Karena aku benar-benar appreciate kesempatanku untuk sekolah di sekolah yang menurutku waktu itu standarku tidak tinggi. Maksudnya sudah terlalu tinggi buat aku. Tapi aku selalu masuk waktu itu dengan jalur prestasi juga. Salah satunya waktu di SMP itu aku termurah di sekolahku karena aku masuk satu dari jalur prestasi dan aku termasuk yang nggak mampu. Jadi ketika anak-anak lain itu sudah bayar 100.000, 150.000, aku malu karena aku bayarnya cuma 25.000. Paling murah sekolah. Paling murah nggak sih Pak merasa putus asa? Putus asa? Ya. Putus asaku pernah, tapi ketika aku melihat banyak orang yang mau tak buktikan salah, aku nggak sempat putus asa. Berarti benar-benar harus melawan diri sendiri ya? Melawan diri sendiri. Karena yang mau melihat kamu jatuh itu banyak. Tergantung kamu mau membuat dia tertawa, atau kamu mau membuat dia mengakui kamu bahwa aku salah menilai orang itu. Itu adalah sebuah quotes yang bagus ya, kegigihan luar biasa. Aku terlalu banyak yang belum tak capai untuk putus asa.
Sahabat sekalian. Jangan mudah putus asa, malah buatlah orang yang menilai itu kamu gagal itu salah. Yes, kan banyak orang suka sih kalau orang kita kan kalau orang gagal malah seneng. Kepo. Tambah dibuat bahan gibahan. Nggak suka ngelihat orang itu sukses. Tapi ketika ngelihat orang itu sukses, mereka juga oh ya sudahlah, berarti orang ini something. Ya, tergantung nanti kamu mau dilihat sebagai something atau nothing. Terus depend on your choice. Berarti intinya Pak Vincent ini enggak punya waktu, enggak sempet lah ya untuk dengerin omongannya orang. Yang penting berjuang terus. Masih ada nggak sih Pak yang pengen dicapai nanti? Kepingin hidup yang mungkin punya private jet atau gimana? Punya keinginan apa sih? Kalau aku sukses luar biasa, Ya. aku pengen punya rumah sakit anak. Wow. Buat anak-anak yang nggak mampu, nggak punya kesempatan untuk berobat, misalnya dia cancer atau apa, harus menggalang dana dan segala macamnya. Aku mau punya rumah sakit seperti itu. Karena di sini aku ngelihat rumah sakit anak terbatas sekali ya. Hampir nggak ada ya kayaknya. Hampir nggak Nggak ada. Kalau rumah sakit khusus mereka nggak pun ada. kalau ada seperti itu, mereka tuh harus nunggu kesempatan untuk berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan pengobatan yang seadanya. Ya mungkin kalau panti ada ya, tapi kalau Rumah sakit nggak ada. Mungkin kalau donasi. Ya, dan panti pun nggak layak. terbatas juga. Nggak layak. Kasihan sekali mereka datang dengan misalnya maaf hidrosefalus atau perutnya yang sudah pembesar sebegini hanya untuk mengeluarkan cairannya itu nggak bisa dan segala macam kan. Orang tuanya yang lihat gimana? Orang tuanya nggak bisa apa-apa, cuma melihat. Mohon maaf sampai anak tersebut tak kuat lagi. Benar-benar luar biasa. Ya, kasihan itu mimpiku nanti kalau aku sukses luar biasa adalah rumah sakit anak. Kembali lagi ke Nasgorin. Iya. Kepinginnya berapa cabang sih harapannya? Kita sih punya cadangan nanti sampai the next year, sampai tahun 2025 lah kita sudah achieve 200 outlet. Keren ya. Tapi masih mimpi, maksudnya kita masih merintis. Kita nggak merasa 98 ini angka signifikan, kita masih merintis. Kita masih growth, kita masih belajar, dan kita butuh support dari semua sahabat, dari semua masyarakat yang belum mengenal Nasgorin di kota-kota yang belum ada, di pulau-pulau belum ada. Silakan kalau mau mencoba untuk bekerja sama dengan kami, nanti bisa menghubungi saya juga. Seperti itu. Ada pesan dan kesan buat sahabat semua. Hidup itu tidak selalu gampang. Tapi kalau kamu punya Tuhan dan kamu mau usaha, ingat ya, kamu boleh berdoa. Tapi kalau nggak dibarengi usaha juga percuma. Jadi kamu harus doa sekuat-kuatnya, berusaha sekuat dan sepintar-pintarnya. Jangan hanya mengandalkan tenaga, tapi harus juga main otak yang pintar. Dan yang terakhir, kalau ada orang perlu dibantu, bantu. Tak perlu nunggu kaya untuk bantu orang. Ya, gitu aja sih pesannya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak banget. ya, Thank you Pak banget bisa. Vincent. Thank you. Untuk mungkin buat sahabat bintang tamu, kita membantu orang itu tidak perlu Nunggu kaya. kaya dulu. Terus kemudian kita selain berusaha, jangan lupa kita berdoa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you. Oke Thank you sahabat semua. sekalian, sekian dari kita Bintang Tamu Channel. Apabila Anda setiap minggunya ini merasa penasaran dan merasa terbantu dan bisa saling support antara Bintang Tamu Channel dengan kalian semua, tuh tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya, dan bisa share ke handai taulan Anda. Dan kita terbuka untuk dua arah ya sahabat sekalian. Anda bisa leave comment, dan apabila Anda ingin menjadi bintang tamu dan berbagi dengan kita di sini, monggo tinggalkan pesan di bawah dan kontak person kita di bawah. Sekian dari kita, salam bintang tamu.